Apakah Anda sering pegel-pegel atau encok ketika duduk lama di bagian leher, punggung, pinggang? Jika iya, tonton video ini lebih lanjut karena saya akan memberikan tips agar Anda bisa kerja lebih produktif, anti encok, dan anti pegel-pegel di badan Anda. What's going on semua, and welcome back to Indo Physio. Di video ini saya akan memberikan Anda solusi bagaimana cara supaya badan Anda tidak pegel-pegel ketika duduk lama ya. Penyebab utama pegel-pegel dan encok ketika duduk lama dan tidak bergerak adalah beban yang berlebih di bagian tubuh Anda. Tentu saja tergantung dari arah dan letak bebannya, pegel-pegelnya bisa beda-beda. Ada orang yang pegelnya di leher, ada orang pegelnya di punggung, ada orang yang pegelnya di pinggang. Kenapa duduk bisa menyebabkan beban yang berlebih? Seperti ini, banyak orang mengira ketika duduk itu badan Anda istirahat, padahal kenyataannya tidak. Ketika duduk, yang beristirahat hanyalah kaki Anda. Leher, pinggang, dan punggung tetap harus bekerja keras untuk menahan beban tubuh Anda. Nah, makanya kalau duduk kelamaan dan tidak bergerak, pasti ada bagian tubuh Anda yang terbebani dan menjadi kaku, pegel, dan encok. Jadi secara umum, solusi untuk tidak pegel-pegel dan tidak encok adalah mengurangi beban yang diterima tubuh Anda ketika duduk. Nah, bagaimana cara menguranginya? Ada 3 aspek utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kursi yang Anda pakai, yang kedua adalah ergonomi, yang ketiga adalah pergerakan atau exercise. Mari kita bahas satu-satu. Pertama adalah kursi. Nah, kursi itu sangat penting terhadap encok-encok dan pegel-pegel yang tubuh Anda rasakan. Semakin suportif dan cocok kursinya, itu akan semakin mengurangi beban yang diterima oleh tubuh Anda, sehingga Anda bisa duduk lebih lama, anti encok dan anti pegel-pegel. Berikut saya akan mencontohkan dan membahas beberapa tipe kursi dari yang paling tidak suportif sampai yang paling suportif. Semakin suportif sebuah kursi, ini akan membantu mengurangi beban yang diterima oleh bagian tubuh Anda. Kursi pertama adalah kursi yang seperti ini, cuma buat duduk doang dan nggak ada senderannya. Kursi yang tidak ada senderannya tentu saja kurang suportif, karena Anda nggak bisa nyender sehingga badan Anda, tubuh Anda harus tetap bekerja keras untuk mempertahankan posisinya ya. Nah, makanya kalau Anda kerja dalam waktu yang lama, pastiin jangan pakai kursi yang nggak ada senderannya, karena Anda bakal lebih cepat pegel dan lebih cepat encok ya. Kursi level kedua yang lebih suportif adalah kursi yang mirip-mirip kayak tadi, tapi ada senderannya. Ketika ada senderannya, Anda bisa nyender sehingga badan Anda, punggung dan pinggang bisa beristirahat, sehingga bebannya lebih berkurang dan Anda bisa duduk lebih lama. Nah, masalah dari kursi seperti ini, itu senderannya hanya di punggung. Leher dan pinggang tidak mendapatkan senderan. Makanya kita lanjut ke kursi level 3, yaitu kursi gaming atau kursi ergonomis. Ketika menggunakan kursi gaming atau kursi ergonomis, itu semua bagian tubuh dari leher, punggung, dan pinggang itu ada supportnya masing-masing, sehingga beban yang diterima oleh bagian tubuh tersebut akan lebih berkurang. Nah, ketika pekerjaan Anda membutuhkan Anda untuk duduk lama, diem, tidak bergerak, tentu saja memakai kursi yang lebih ergonomis atau kursi gaming akan jauh lebih bermanfaat dibanding dengan pakai kursi yang nggak ada senderannya. Tapi kalau cuma duduk bentar doang, nggak lama, ya Anda nggak perlu beli kursi ergonomis, sama aja pakai kursi yang nggak ada senderannya ya. Karena tentu saja kursi gaming atau ergonomis ini harganya jauh lebih mahal dibandingkan kursi biasa. Jadi tergantung dari kebutuhan, pilihlah kursi yang sesuai untuk pekerjaan dan kebutuhan Anda ya. Yang mesti saya tekankan di sini, semakin bagus kursinya, itu hanya akan mengurangi beban yang diterima tubuh Anda. Kalau Anda duduknya tetap kelamaan dan tetap nggak gerak, mau pakai kursi apapun, ujung-ujungnya bakal encok dan bakal pegel. Maksudnya gini, kalau misalnya Anda pakai kursi yang level 1 tadi, Anda kuat 30 menit sebelum pegel. Kalau pakai kursi level 2 yang ada senderannya, mungkin Anda kuat 45 menit. Kalau Anda pakai kursi level 3, kursi gaming atau ergonomis, mungkin Anda kuat 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi, kalau Anda duduk 3 jam, gak masalah apapun kursinya, tetap bakal pegel-pegel dan encok ya. Jadi ingat, kursi yang bagus hanya mengurangi beban yang bagian tubuh Anda terima. Jadi makanya kalau kelamaan tetap aja bakal pegel atau encok ya. Semoga jelas masalah kursi ya. Sekarang kita ngomongin aspek kedua, yaitu ergonomis, yang berarti cara Anda duduk dan kerja. Tips pertama soal ergonomis atau cara duduk adalah pastikan
pantat Anda itu nyampe ke belakang kursinya, nyampe ke ujung kursinya, dan baru Anda senderan. Jangan pantatnya cuma setengah, terus Anda udah senderan seperti di gambar ini. Ketika Anda duduknya setengah doang, pantatnya belum nyampe belakang, dan Anda senderan, bisa kalian lihat pinggang dan punggungnya dan lehernya bakal jadi bungkuk. Ketika bungkuk seperti ini, bagian tubuh Anda akan menerima beban yang berlebih sehingga lebih gampang pegel dan encok. Ketika pantatnya di ujung seperti ini, bisa kalian lihat semua bagian pinggang, punggung, dan leher itu lumayan lurus dan mendapatkan support dari kursinya. Tips kedua soal ergonomis adalah tinggi meja Anda. Pastikan tinggi meja dan tinggi kursi Anda itu sesuai, nggak terlalu pendek dan nggak terlalu tinggi. Kalau meja Anda terlalu pendek, berarti Anda duduknya harus bungkuk dan nengok ke bawah. Dan tentu saja ini akan membebani tubuh. Kalau terlalu tinggi dan Anda harus dongak, ini juga akan membebani tubuh Anda. Jadi pastikan tinggi kursi dan meja sesuai, di mana Anda bisa duduk tegap, senderan, dan tinggi mejanya pas ya. Aspek ketiga yang menurut saya paling penting untuk mencegah pegel-pegel dan encok adalah pergerakan. Seperti yang saya bilang di awal, nggak masalah kursinya sebagus apapun, nggak masalah cara duduknya sebagus apapun, kalau Anda diem dan nggak gerak, ujung-ujungnya bakal pegel. Jadi kuncinya untuk mencegah pegel-pegel adalah berdiri dan bergerak. Ketika berdiri dan bergerak, beban yang diterima oleh bagian tubuh atas Anda akan berkurang karena kaki Anda akan menjadi lebih menapak. Selain itu, dengan berdiri dan bergerak, badan Anda jadi lebih lentur dan nggak kaku. Karena kalau Anda duduk di tempat yang sama, nggak gerak, badan bakal jadi kaku dan ini akan berkontribusi membuat pegel-pegel. Jadi paling saran saya, setiap setengah jam atau setiap 1 jam Anda duduk, coba berdiri dan bergerak, nggak usah lama-lama, cukup 10 detik sampai 30 detik aja. Mungkin bisa tiap setengah jam berdiri, megang HP, atau berdiri minum, atau berdiri jalan sedikit. Yang penting kita mau Anda tidak duduk, berdiri dan bergerak, supaya badannya lebih lentur, nggak kaku, dan nggak pegel-pegel ya. Yang biasanya terjadi di orang-orang itu mereka telat. Ketika udah pegel, ketika udah encok, baru berdiri dan bergerak. Tentu saja tetap bagus, tapi kalau bisa, sebelum Anda pegel, sebelum Anda encok, udah ingat untuk berdiri dan bergerak, supaya bisa mencegah terjadinya encok dan pegel-pegel tersebut. Ingat, sebelum pegel udah berdiri dan gerak, biar bisa mencegahnya. Nah, sekarang kalau udah pegel dan encok, gimana dong? Gampang banget. Bagian yang pegel dan kaku bisa Anda lemesin dengan rehabilitation ball ini. Di video berikut, saya akan mencontohkan cara melemaskan beberapa bagian tubuh yang kaku dengan menggunakan rehabilitation ball. Saya akan mencontohkan cara melemaskan otot leher, pundak, punggung, dan pinggang. Selamat menonton. Pertama, kita ingin melemaskan otot punggung ya. Jadi, ini kan tulang tengah punggungnya. Nekannya jangan di tulangnya, tapi di kiri atau kanan tulangnya di bagian ininya. Nah, jadi tergantung pegelnya di bagian mana, kita mau cari yang pegel di mana, ketemu yang pegel, ketemu yang sakit, kita mau tekan sedikit, sampai berasa sakit sedikit, dan tahan sampai sakitnya berkurang. Jadi kita mau tekan dan tahan sampai sakitnya berkurang. Begitu sakitnya berkurang, kita bisa tekan lebih keras lagi di tempat yang sama. Ketika sakitnya udah lumayan hilang, baru kita bisa pindah tempat ya. Nah, ini contoh lain. Jadi tinggal cari titik yang pegel di mana, turun naik kiri dan kanan, ketemu titiknya, kita tekan dan tahan sampai dia berkurang. Lanjut ke yang kedua, kita ingin ngelemesin otot pinggang. Prinsipnya sama. Jadi kan ini tulang tengah pinggangnya. Nekannya jangan di tengahnya, tapi di samping kiri kanannya. Oke? Tinggal cari yang sakit di mana, begitu ketemu yang sakit, tinggal tekan dan tahan sampai sakitnya berkurang. Begitu sakitnya berkurang, bisa tekan lebih keras lagi di titik yang sama. Begitu udah berkurang, baru bisa pindah dan cari beberapa titik lain ya. Paling ngelakuinnya nggak usah lama-lama, cukup 2-3 menit di satu bagian. Terakhir, kita mau ngelemesin otot pundak yang kaku. Jadi kalau pundak ini butuh tembok siku 90 derajat atau butuh ujung pintu ya. Jadi kita ingin cari titik yang sakit di mana. Begitu ketemu titik yang sakit, kita mau tekan dan tahan sampai sakitnya berkurang. Prinsipnya sama. Yang harus diingat adalah nekennya itu nggak usah kenceng-kenceng amat sampai sakit banget. Kalau sampai sakit banget, Anda nggak bisa relax. Cukup cari titiknya, tekan sedikit, dan tahan tekanannya sampai sakitnya berkurang ya. Lakuin di masing-masing bagian, seperti saya bilang 2-3 menit, nggak perlu lama-lama. Jadi tergantung dari kakunya di mana, Anda bisa melemaskannya dengan rehabilitation ball ini ya.
Untuk pembelian rehabilitation ball ini bisa cek link di deskripsi atau bisa cek langsung di Tokopedia. Dengan semua pembelian rehabilitation ball, Anda akan mendapatkan akses ke exercise library di mana akan ada petunjuk untuk melemaskan bagian-bagian tubuh tertentu. Jadi ada petunjuk untuk ngelemesin satu badan dari leher sampai ke telapak kaki ya. Oke, thank you guys for watching. Semoga video ini bermanfaat agar Anda bisa mencegah dan mengatasi encok-encok ketika duduk lama. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace.